Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Warbaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai 6 ciri-ciri cowok yang nafsuan, 6 ciri-ciri cowok yang PDKT-an, yang dekat samamu karena nafsu dan bukan karena cinta. Dan saya berdoa kiranya yang saya sharingkan hari ini bisa memberkati teman-teman. Dan apabila teman-teman diberkati, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk bagikan kepada yang lainnya sehingga boleh jadi berkat. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Willy Warbaung. Mohon kesediaannya untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan notifikasi sehingga tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan juga bagi yang punya pertanyaan bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar sehingga saya bisa menjawabnya melalui konten-konten video saya berikutnya. Oke, hari ini saya akan bahas mengenai 6 ciri-ciri cowok yang nafsuan, yang ujung-ujungnya hanya membawa kepada zina, yang ujung-ujungnya hanya membawa engkau kepada kehancuran, yang ujung-ujungnya hanya membawa engkau kepada kenajisan. Itu sebabnya jangan mau dengan cowok yang demikian, jangan mau dengan cowok yang nafsuan, tapi marilah dapatkanlah, carilah, terimalah dia yang memang betul-betul cinta kepadamu, yang betul-betul mengasihimu, yang takut akan Tuhan, yang menjagamu dan yang menghormatimu. Amin. Nah, kita akan lihat dari firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-28 dituliskan. Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi zina dalam iman Kristen bukan hanya melakukan hubungan seks secara langsung. Kita tahu memang hukum Taurat mengatakan jangan berzina. Tetapi zina dalam iman Kristen, zina dalam ajaran Tuhan Yesus juga adalah melihat wanita dan menginginkannya, melihat lawan jenis dan menginginkannya. Artinya apa? Artinya memikirkan untuk melakukan hubungan seks. Itu juga sudah adalah zina. Itu juga adalah suatu kenajisan. Dan artinya itu adalah dosa. Itu sebabnya engkau jangan mau dengan laki-laki yang nafsuan. Engkau jangan mau dengan cowok yang nafsuan. Jangan mau didekati oleh laki-laki yang nafsuan. Karena apa? Karena ujung-ujungnya itu hanya membuat dia berzina. Dan kalau engkau nggak tahan, engkau juga bisa ikut berzina. Nah, ada beberapa ciri cowok yang PDKT-an hanya karena nafsuan atau karena zina, karena nafsu dan juga karena hasrat seksualnya. Yang pertama, dia yang terlalu mengagumi kecantikanmu dan tak pernah sekalipun memuji kepribadianmu. Ya, memang kecantikan, memang fisik bisa kita puji. Ya, karena psikologi mengatakan bahwa perempuan adalah suka, akan senang apabila mereka itu dikatakan cantik oleh teman prianya atau pacarnya. Tetapi kalau misalnya pacar kamu, cowok kamu misalnya selalu bilang kamu cantik, kamu seksi, kamu ini, dan gak pernah memuji kepribadianmu, tidak pernah memuji hal-hal yang baik bagi dirimu, maka jelas itu mungkin dia bisa jadi nafsu denganmu. Mau kamu cerewet, mau kamu pemarah, mau kamu itu kayak mana, dia gak peduli. Yang penting dia bisa lihat fisikmu. Dia membanggakan fisikmu lebih daripada karaktermu, lebih daripada kelakuanmu. Jadi jelas itu adalah ciri-ciri cowok yang nafsuan. Jadi ingat, cowok yang benar, cowok yang takut akan Tuhan, memang bisa memuji fisikmu, tetapi bukan hanya itu dipujinya. Memang fisik bisa dijadikan alasan untuk kita mencintai seseorang, tetapi apabila fisik itu menjadi alasan utama dia menerimamu, maka itu hanya nafsu. Itu sebabnya jangan mau dengan laki-laki yang hanya nafsuan, tapi biarlah engkau mendapatkan laki-laki yang memang mencintaimu dengan tulus. Jangan mau dengan laki-laki yang hanya modus, tapi biarlah dia yang serius. Amin. Nah, yang kedua, apa ciri-ciri cowok yang hanya karena nafsuan mau mendekati dirimu dan bukan karena cinta? Adalah dia yang rasa kangennya tak cukup terobati dengan telepon, tapi akan terpuaskan saat memandang fisikmu. Karena begini, kalau kita mencintai seseorang, maka ketika kita mendengar suaranya saja pun, kita bisa merasakan dia itu ada bersama dengan kita. Kita akan senang, kita akan bahagia, bahkan hanya mendengar suaranya. Atau bahkan berkomunikasi lewat pesan, lewat chat dengan dia, itu tentu bisa membuat kita bahagia. Tetapi ada memang cowok yang apa-apa VC, apa-apa VC, apa-apa VC. Nah, bilang selamat pagi VC, bilang selamat malam VC, bilang selamat siang VC. Mau pergi kerja sayang VC, apa dulu ya, aku berangkat kerja dulu ya VC. Itu jelas nafsuan gitu. Kenapa harus mandang fisiknya? Kenapa nggak telepon saja, atau kenapa nggak ngirim pesan aja? Bahkan ada yang mengatakan bukalah kameranya. Saya pernah lihat di TikTok atau di Instagram, ada perempuan yang mengatakan seperti ini.
kalau misalnya perempuan dengan laki-laki video call via WhatsApp, kalau laki-laki pasti yang besar muka wajah ceweknya, betul? Karena saya pun mengalaminya, jujur aja, nggak usah munafik ya kan. Saya pasti melihat wajah wanita saya. Nah, tapi kalau kebanyakan wanita, saya nggak tahu gimana dengan dia, mungkin saya perlu tanyakan nanti ya. Kalau wanita kebanyakan yang besar itu muka dia sendiri. Ada dua hal di sini, kemungkinan yang pertama memang wanitanya itu tidak memandang fisik, karena memang wanita jarang memandang fisik. Yang kedua bisa jadi laki-laki yang nafsuan. Tapi kan memang gini ya, memang wanita itu diciptakan Tuhan cantik. Memang wanita itu diciptakan Tuhan untuk menjadi teman bagi pria pada awalnya. Ya, untuk menghilangkan kesuntukan, kesepian, dan kebosanan pria. Itu sebabnya Tuhan merancang wanita begitu luar biasa. Ya, dan memang nggak semua laki-laki yang mungkin membuka video besarnya itu muka wanitanya, nggak semua yang nafsuan gitu ya kan. Tetapi mungkin karena kangen gitu, karena rindu gitu, karena pengen nengok wajahnya gitu ya kan. Tetapi kalau misalnya wanitanya nggak mau VC tapi dipaksa-paksa VC, dipaksa-paksa video call, yang atau dipaksa ketemu, ya kan jelas itu adalah cowok yang nafsuan. Oke, nah kemudian yang ketiga, setiap kali ngobrol, cowok yang nafsuan pasti akan mengarahkan pembicaraannya dan menjerumus kepada hal-hal dewasa. Dia akan mengarahkan pembicaraannya kepada hal-hal dewasa. Dia akan mengarahkan pembicaraannya kepada perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Dia akan mengarahkan pembicaraan kepada hal-hal yang berbau seksual selalu, ya kan, berbau dewasa yang sebenarnya tidak boleh. Ya memang kita boleh membicarakan masa depan, ya memang kita boleh mendiskusikan masa depan dengan pasangan, tetapi hal-hal yang diranjang, hal-hal yang di tempat tidur, hal-hal yang mengenai seksualitas itu bisa nanti saja waktu sudah menikah. Oke, di masa pacaran banyak diskusi untuk apa? Untuk membina hubungan, maksudnya hubungan berpacaran ya kan, untuk memperkuat komitmen, diskusikan firman Tuhan, sehingga apa? Sehingga memang berkat Tuhan yang ada dalam hubungan itu dan bukan kenajisan. Amin. Karena begini, di tengah ada di mana ada kekudusan, di situ Tuhan mencurahkan berkatnya. Hubungan pacaran yang menjaga kekudusan pasti akan dibarengi dengan hujan berkat Tuhan. Amin. Selanjutnya, apa ciri-ciri cowok yang PDKT hanya karena nafsu? Yakni tidak fokus mendengarmu saat kamu berbicara atau curhat dengannya, namun malah sibuk untuk menyentuh fisikmu. Jadi, pria yang nafsuan, kalau mungkin kamu curhat dengan dia ketika bertemu, ya kan, kamu curhat dengan dia, kamu bicara pada cowokmu, lalu cowokmu itu nggak fokus mendengarkanmu, tapi malah sibuk memegang-megang dirimu, sibuk menyentuh-nyentuh dirimu, ya kan, sibuk memeluk dirimu. Memang physical touch ya, atau sentuhan fisik itu adalah salah satu bahasa cinta, tapi bukan berarti nggak punya batasan, bu, bukan berarti nggak punya batasan, brur. Saat pacaran ada batasannya, walaupun bahasa cinta pasangan kamu, walaupun mungkin cewekmu itu jelas bahasa cintanya itu adalah sentuhan fisik, bukan berarti semua kau pegangi dari atas sampai bawah. Nikahi dulu, brur. Nikahi dulu, bro. Amin. Iya, nikahi dulu, baru dari atas sampai bawah kau mau lihat semuanya, kau mau pegang semuanya boleh. Amin. Tapi kalau belum nikah jangan. Itu sebabnya kalau misalnya cowokmu selama kalian jumpa, misalnya kalian jumpa 3 jam, 2,5 jam megang-megang, setengah jam aja ngomongnya, jelas itu cowok yang nafsuan. Karena cowok yang takut akan Tuhan, dia pasti bisa mendengarkanmu, dia pasti mendengarkan curhatmu, dia pasti paham tentang dirimu. Amin. Nah, selanjutnya, apa ciri-ciri cowok yang PDKT hanya karena nafsuan? Bukannya menjaga kehormatanmu, malah dia justru berani mengajakmu melakukan hubungan seks secara verbal. Kalau saya mohon maaf ya, kalau memakai kata-kata kasar, kadang cowok ini merayunya mengerikan. Dia bisa merayu dengan kata-kata seperti itu, sayang, kamu cinta nggak sama aku? Kamu sayang kan sama aku? Ayolah kita kayak orang-orang lain. Ya kan? Pasti kan seperti itu. Ingat baik-baik, lelaki jahanam, lelaki biadab, memberikan cinta untuk mendapatkan seks. Dan engkau jangan mau jadi laki-laki jahanam. Dan ingat baik-baik, wanita bodoh adalah wanita yang mendapatkan seks. Ya, wanita yang memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Laki-laki jahanam, laki-laki biadab adalah laki-laki yang memberikan cinta untuk mendapatkan seks. Sedangkan wanita yang bodoh adalah wanita yang memberikan seks demi mendapatkan cinta. Jangan berikan seks, jangan berikan keperawananmu kepada laki-laki biadab itu. Amin. Kau bisa dapatkan cinta dari laki-laki yang memang tulus mencintaimu. Engkau bisa dapatkan cinta
dari laki-laki yang memang mencintaimu bukan karena engkau memberikan seks kepada, tapi memang dia mencintaimu dengan cinta Tuhan. Apalagi kalau misalnya kata kasarnya cowok ini kadang, sayang ayolah, udah lama gak keluar. Itu nanti dibahas, itu nanti dibicarakan, bukan sekarang waktunya. Amin. Nah kemudian yang keenam, apa ciri-ciri cowok yang PDKT hanya karena nafsu? Adalah dia yang karena cintanya memang hanya dasari nafsu, dia bisa pergi dengan mudahnya saat kamu tidak lagi menari. Misalnya kamu sudah dirusaknya, dia bisa pergi kapan aja, karena memang niat dia itu hanya untuk merusak dirimu. Yang rugi siapa? Kebanyakan yang rugi perempuan. Jangan mau dirugikan oleh laki-laki yang demikian. Jangan katakan karena aku sudah mencintaimu ya aku serius samamu. Kalau kamu memang serius sama aku, berikanlah keperawananmu. Enggak. Justru kalau memang engkau wanita, engkau serius, ingat baik-baik. Saya mempunyai pasangan dan saya serius dengan pasangan saya. Karena saya serius dengan dia, saya nggak minta seks sama dia sebelum menikah. Bahkan first kiss pun, kiss ciuman bibir, saya nggak minta sama dia. Saya bilang nanti ya sayang kalau udah nikah. Emang boleh di gereja kayak gitu? Boleh, kita bolehkan nanti. Ingat baik-baik. Jangan mau sia-siakan keperawananmu. Itu nggak tanda dia serius loh. Dia melakukan hubungan seks denganmu, dia merusakmu, bukan tanda dia serius. Itu tanda dia itu mau meninggalkanmu. Itu tanda dia itu hanya nafsu denganmu. Itu sebabnya hari ini bijaksanalah, pintarlah, kenalilah ciri-ciri memang cowok yang nafsuan gimana. Jangan mau dengan cowok yang nafsuan. Amin. Jangan mau dengan dia yang nafsuan. Tapi terimalah dia yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena kalau engkau mendapatkan cowok yang takut akan Tuhan, maka keluargamu pun nantinya, masa depanmu, hubunganmu akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Karena di mana ada kekudusan, di situ ada berkat Tuhan yang membarenginya. Saya berdoa video ini bisa memberkati. Kiranya cowok-cowok nafsuan bertobat semuanya, amin. Dan juga cewek-cewek hari ini kenali apakah cowokmu nafsuan. Kalau misalnya cowokmu sekarang sudah pacaran dan dia nafsuan, ya kan, hari ini bertobat. Pastikan dia bertobat. Kalau tidak, putuskan. Kalau dia tidak bertobat, putuskan. Tapi kalau dia mau bertobat, silahkan jalani dan hiduplah dalam kekudusan. Amin. Saya berdoa ini bisa memberkati dan kiranya semuanya kita hidup dalam berkat Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.